Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan liyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Masih tentang percakapan daripada Habibun Najjar. Habibun Najjar adalah salah satu orang Tauhid yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Dan Ibn Najjar ini berdakwah kepada kaum-kaum yang sebelumnya telah dilakukan oleh 3 orang utusan dari Nabi Isa, yaitu kaum Ashab al-Hawari. Namun mereka tidak beriman. Intaqaiyah ini adalah orang Yunani kuno, para penyembah dewa-dewa Yunani, yaitu di antaranya dewa Zeus, dewa Amor dan seterusnya. Kemudian percakapan selanjutnya, Habibun Najjar mengatakan, wa ma liya a'budu alladhi fatarani wa ilayhi. Wa ma dan tidak, wa ma dan liya, dan mengapa liya terhadap wa ma dan apa li untukku la a'budu tidak beribadah aku alladzi terhadap yang fatarani yang menciptakan khalaqan. La ani min ibadatihi, maksudnya tiada yang melarang untuk beribadah kepada yang menciptakan. Al-mawjud yang wujud, muqtadiha yang wujud, muqtadiha yang ditakdirkan. Wa antum kadzalika dan engkau kadzalika seperti itu. Wa ilaihi dan kepadanya turja'un, dikembalikan. Engkau dikembalikan. Ba'dal mauti, setelah kemudian berjanji, maka dia membalas terhadapmu bikufrikum dengan kekafiran. A'attakhidhu min dunihi, a'attakhidhu, apakah aku menjadikan, ya, atau a'attakhidhu, apakah aku mengambil bil hamzaini dengan 2 hamzah min kurlaban ini, maka pada telah terdahulu penjelasannya dia anggal aku dengan lafaz anggal. Artinya boleh dibaca hamzahnya tahqiq, boleh di tashdid, baca angalakum, angalakum, at-takhiru, boleh at-takhiru. Mengapa aku mengambil bintuni selain daripada Tuhan, ayat ini dari selain daripada Allah, alihatan sebagai Tuhan, asnaman yaitu berhala, iyuridni, kalau saja aku mengharapkan terhadap Ar-Rahman dan Allah yang Maha Rahman, bidurri, dengan
bahaya lakum yang tidak mampu terhadapku syafaatuhum, pertolongan mereka. Bahaya atau bencana. Syafaatuhum, pertolongan mereka. Allati za'amtumuha, yang kamu menyangkanya, syai'an, sesuatu, wa la yufiduna, dan tidak bisa meluluskanmu dan tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi apakah aku harus mengambil atau memilih Tuhan selain Allah, atau memilih alihah? Apakah aku harus memilih dari selain Allah alihatan sebagai Tuhan? Iyuridnir rahman bidurri, kalau saja dia menimpakan bahaya, la tughni, tidak bermanfaat anni terhadap syafaat pertolongan mereka. Mengapa aku harus memilih sesembahan selain Allah yang Maha Pengasih, Rahman, ya, menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak akan berdiri. Artinya ketika Allah memberikan musibah kepada kita, apakah Tuhan yang dianggap oleh orang-orang kafir itu berguna? Tidak berguna. Sebagaimana sangkaan mereka terhadap Tuhan mereka. Walau itu dan tidak menyelamatkan sama sekali. Itu sifat Allah yang menjadi sifat dari berbagai Allah. Ini sesungguhnya aku ini sesungguhnya aku ketika itu fi dhalalin mubin, berada fi dhalalin mubin. Ayat in adatku, kalau saja aku menyembah ghairallahi, terhadap selain Allah, ya, fi dhalalin mubin, itu pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi ini idza lafi dhalalin mubin. Ini Habibun Najjar mengatakan ini, ya, kalau saja kalau sesungguhnya aku kalau seperti itu, atau in adatku, kalau saja aku beribadah kepada Allah selain Allah, lafi dhalalin mubin, maka pasti aku mendapati termasuk dalam kesesatan yang baiknya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tulis latar belakangnya. Setelah Habibun Najjar memberikan peringatan terhadap penduduk di Sofia, dan ternyata mereka tetap tidak mempercayainya.
maka Habibun Najjar menyatakan keimanannya Habibun Najjar menyatakan keimanannya agar didengar oleh penduduk Ethiopia. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni wallahu a'lam. Ini sesungguhnya aku beriman bi rabbikum terhadap Tuhanmu fasma'un, maka dengarkan. Isma'u, dengarkanlah kauli ucapanmu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi pernyataan Habibun Najjar tentang keimanannya di hadapan orang-orang Ethiopia, termasuk di hadapan para ashab al-Hawari. Ya, lalu apa yang mereka lakukan terhadap Habibun Najjar? Ya, fajamuhu mamata, maka mereka meranjang Habibun Najjar, mamata, maka Habibun Najjar pun meninggal. Perlu diketahui. Karena pengakuan Habibun Najjar itu tentang keimanannya, maka orang penduduk Ethiopia melemparinya dengan batu sampai meninggal. Jadi dakwah pada zaman Bani Israil seperti itu, dikasih peringatan bukan beriman, malah mereka itu membunuh. Terus yang akan ceramah sesempat, bukannya dimuliakan malah dilempar batu. Orang-orang kita ceramah atau berdakwah sekarang mengingatkan kepada mereka dimuliakan. Zaman Bani Israil, Habibun Najjar berdakwah dilempari batu. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah awal-awal tidak semua diterima orang-orang. Ditulis Habibun Najjar merasakan kesakitan
dan terus mendoakan kaumnya agar beriman. Sebagai ulama mengatakan bahwa Abu Bakar ini dibunuh bersamaan dengan 3 utusan Nabi. Jadi 3 utusan kaum Ashabul Hawariyun juga dibunuh sebagai ulama mengatakan. Tapi dalam tafsir ini khusus yang dibunuh itu adalah Habibun Najjar. Nah, bila dikatakanlah kepadanya inda mautihi pada saat kematiannya, udkhulul jannah, masuklah engkau ala jannah ke surga. Wakila, dan sebagian mengatakan dakhalaha ayat. Sebagian ulama mengatakan dakhalaha Habibun Najjar, masuk surga itu hanya dalam keadaan hidup. Allah. Qala, mengatakan Habibun Najjar harfutan li, harfutan li, ya laitani aduhai qaumi qaumuhu ya'lamun, aduhai kalau saja qaumuhu ya'lamun mereka mengetahui. Ya, wah, andai mereka mengetahui bahwa dengan tauhid adalah surga. Bima ghafara rabbi waj'alani minal mukramin. Andai kau tahu bima, dengan apa ghafara telah mengampuni Rabbi Tuhanku, bidufranihi dengan ampunannya, waj'alani dan dia menjadikanku minal mukramin bergolong orang-orang yang mulia. Jadi dijadikan dulu terus di antara tanda-tanda walinya Allah, di antara tanda-tanda walinya wali Allah, selalu berbelas kasih terhadap kaum-kaumnya, walaupun kaumnya zalim. Dan para ulama sering bertawasul dengan perkataan atau lafaz kata-kata yang diucapkan oleh Habibun Najjar. Mereka mengatakan Allahumma hdi wa rushdi qaumi bil Islam. Ya Allah, berikanlah hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan berikan petunjuk kaumku bil Islam dan Islam. Bikaramati Habibun Najjar, dengan kemuliaan Habibun Najjar, atau barakati kauli sahib Yasin Habibun Najjar. Atau ketika kalau antum mau mendoakan keluarga atau saudara, yang mohon maaf jika masih dalam keadaan dan beriman atau dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, seperti belum mau sholat, nanti baca surat Yasin, kemudian baca Allahumma hdi fulan ibarat sahibul Yasin hadirin. Karena beliau ini memang sahibul Yasin Habibun Najjar. Ulama dulu didoakan orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dengan doanya Habibun Najjar. Dan bahasa Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi,
ketika dilempar di Taif, ketika dilempar di Taif dan berdakwah, kemudian gunung bilang, apakah aku harus timbang mereka? Dan mereka berkata, Allahumma hadi qaumi fa innahum ya'lamun fa innahum la ya'lamun. Allah berikan hidayah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sama persis dengan perkataan Habibun Najjar atau doa terjadi Allah berikan hidayah untukku. Padahal Intokiah itu sudah jelas kekafiran. Menurut Intokiah sudah jelas kekafiran, tidak akan pernah beriman. Ya. Saking kasihannya Habibun Najjar, aduh kasihan. Kalau dia tahu apa yang menjadi Tuhan itu mengampuniku dan menjadikan orang-orang yang hidup. Ya, sudah meninggal lagi, masih kasihan sama orang kafir yang melempari Habibun Najjar sendiri dengan kalau kita dilempari orang, Habibun Najjar malah kasihan. Hanya tanda-tanda wanita. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Setelah Habibun Najjar wafat, dengan cara dilempari batu oleh penduduk Intokiah. Setelah Habibun Najjar wafat, dengan cara dilempari batu oleh penduduk Intokiah, maka Allah menurunkan azabnya terhadap kaum tersebut, dengan memerintahkan malaikat Jibril, mengeluarkan jeritan kebinasaan. Ya, turunnya azabnya Allah terjadi setelah Habibun Najjar wafat. Sebagaimana Allah mengatakan juga, ketika kalau saja di dalam satu kaum tersebut ada Nabi, Allah tidak mau memberikan azab. Wa ma yu'adzibullahu wa anta fihi. Allah tidak akan mengazab satu kaum dalam keadaan Nabi Muhammad masih ada dalam kaum tersebut. Minimal kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri kita agar dari azab. Begitu juga Habibun Najjar. Setelah Habibun Najjar wafat dengan cara yang mengenaskan, dilempari batu oleh kaum Intokiah, maka Allah mulai memberikan azab berupa cerita malaikat Jibril yang binasa. Jadi kalau malaikat Jibril teriak, banyak sekali ya, yang menyebabkan matinya orang-orang gara-gara cerita malaikat Jibril. Seperti di antara ada orang yang ada kaum Nabi Musa yang meninggal dengan karena cerita malaikat Jibril yang menimbulkan api.
Jadi ketika Nabi Musa, kaum Nabi Musa ingin bertemu Allah. Wa itu ya Musa dan minalaka hatta Allah wajah. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu, kepada Tuhanmu, kalau saja aku tidak melihat Tuhan secara langsung dengan mata kepala. Ya, dan minalaka hatta Allah. Apa saja? Itu ya Musa dan minalaka hatta Allah. Fa'akhadhatkum as-sa'iqah wa antum tanzurun. Maka kemudian Allah mengazab mereka dengan as-sa'iqah, cerita yang menimbulkan cahaya. Wa antum tanzurun, dan kau melihat bahwa seluruh umat Nabi Musa yang terpilih yang pengen melihat Allah tersebut dalam keadaan terbatas. Kamu kata Nabi Musa, ya Allah, kalau umat saya tidak akan siapa. Kata Allah, ya sudah, ini karena itu yang tidak aman. Udah kayak sate marang ini. Udah habis. Allah menyuruh menghidupkan lagi. Ya, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Nabi Musa menghidupkan kembali jasad-jasad umat Nabi Musa yang sudah hangus dari, ya, wa amrum tashkurun la'allakum tashkurun. Itu lagi sudah basah, kulitnya putih merona lagi. Yaitu menceritakan mereka. Begitu juga azab Allah yang Allah timpakan kepada kaum Qadiyah setelah mereka zalim kepada para pendakwah. Di antaranya 3 pendakwah, dan salah satunya adalah Habibun Najjar, dan mereka bunuh dengan syarat dilempari dengan batu. Maka Allah memberikan azab kepada mereka, itu dengan berupa citaan malaikat Jibril yang membinasakan. Jibril mati dalam Jibril. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma anzalna, dan tidaklah anzalna, kami menurunkan ala qaumi, terhadap kaumnya, terhadap kaum Habibun Najjar, Habib min ba'dihi, dari setelahnya, ba'da wafat qaumihi, yaitu setelah kematian Nabi Najjar, min jundi, daripada tentara-tentara malaikat, maksudnya minas sama, daripada langit, malaikat, yaitu satu malaikat untuk menghancurkan mereka. Wa ma kunna munzirin, dan tidaklah kunna kami itu munzirin, menurunkannya malaikat lagi hanya untuk membunuh satu orang. Enggak, tidaklah kami untuk membunuh satu orang, menghancurkan satu orang, tapi untuk menghancurkan semuanya. Begitulah azab Allah. Walaupun yang bermaksiat yang membuat murka Allah satu orang, ketika Allah menimpakan musibah kepada satu orang yang saleh, yang saleh, yang ahli maksiat, yang ahli taat, ahli ibadah, dapat semua. Benar? Yang dapat musibah itu bukan cuma orang yang maksiat kepada Allah, tapi orang-orang yang taat kepada Allah, mereka mendapatkan. In kana ta'ala sayatawalidatan fa'ilahum khamidun. Tidaklah maka tidaklah adanya uqubatuhum, siksaan mereka, illa sayhatan wahidatan, terkecuali hanyalah jeritan satu kali, jeritan dihim terhadap mereka, menjerit dihim terhadap mereka Jibril, malaikat Jibril. Cukup dengan teriakan jeritan malaikat Jibril, orang mati semua. Jadi kalau Allah ingin membinasakan satu kaum, nggak repot, nggak perlu Allah siapin masukkan satu-satu nyawa. Cukup dengan malaikat Jibril teriak, mati semua.
pencet alarm nanti pencet alarm jadi semua istirahat gitu ya. Faida ya, faida maka pada saat itu mereka itu menjadi terdiam, sagimuna mereka terdiam itu mati seluruhnya. Nauzubillah ini terus turun diketahui jeritan malaikat Jibril menimbulkan nyala api yang membakar hidup-hidup, penduduk Indonesia. Jadi para penyembah berhala, para penyembah dewa siwa, mereka semua mati. Ya, matinya itu terlalu mengenaskan, kebakaran. Alhamdulillah. Ya hasratan 'alal 'ibad, ya hasratan 'alal 'ibad ma fihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan, ya hasratan, begitu menyesal atau aduh penyesalan, alangkah besarnya penyesalan adalah ibadi terhadap hamba-hamba halai, yaitu mereka wanahum dan semisal mereka mimman kadzdzab, dari bagian orang-orang yang tidak mempercayai Rasulullah terhadap utusan-utusan. Auliku maka mereka disiksa, dihancurkan. Wahia dan ada pun hasratan di sini syiddatul ta'annum adalah sakitnya terlalu sakit. Wanidaha dan ada pun panggilan majaz adalah sengaja satu kiasan. Dan ada pun lafaz ini atau innaka atau sesungguhnya engkau fahdiru maka adillah maya ini tidaklah datang terhadap mereka min rasulin utusan illa kan terkecuali mereka itu bihi terhadap rasul yang tahzibun, mereka berguyon, mereka mengolok-olok ya. Ya, masukun yaitu mengiring di bayan sababiha dengan sebab, dengan menjelaskan sebabnya. Bishimali karena ya tercangkupnya sebab ini adalah istihza ini terhadap olok-olokan mereka al-hadi yang mendatangkan kita ini terhadap kehancuran mereka al-musaddari ya, yang menyebabkan adanya al-hasratu wal-hasad. Jadi ya hasratan 'alal ibadi wa ya'tihi min rasulillah biasa. Alangkah besarnya penyesalan orang-orang atau hamba-hamba yang ketika datang terhadap mereka utusan, tidaklah mereka itu mengolok-olok. Ya, bukan cuma kaum atau penduduk Indonesia, begitu juga umat Nabi Muhammad SAW yang berdakwah. Ketika diolok-olok terhadap mereka, para pendakwah diolok-olok, yang mukhlis, ulama alim, para ulama yang beriman, beramal diolok-olok dan mereka akan mendapatkan kerugian yang nyata. Sebagaimana dikatakan dalam satu ulama mengatakan man khaffa
siapa yang meremehkan ulama, ya, khasiran dini wal dunya, maka dia akan kerugian urusan dunia dan akhirat. Ya, mengolok-olok atau meremehkan ulama, meremehkan orang-orang yang berilmu, termasuk meremehkan santri, ya, khasiran hati wal dunia dan agama dan dunianya akan rugi. Jangan meremehkan. Alam yarahu kam anzalna min al-qur'ani annahum ilayhi la yarji'un. Tulis menurut mufassir. Menurut mufassirin, di antara ayat i'tibar, di antara ayat i'tibar yang munasabah dengan ayat sebelumnya, yaitu menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang Allah azab karena tidak mempercayai para nabi dan rasul, para nabi dan rasul, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat alam yarau ya, sebelum itu menceritakan tentang penduduk Qadiyah yang tidak beriman kepada Nabi Dajjal dan utusan-utusan Nabi Isa, kemudian Allah azab dibinasakan untuk azab yang dijeritkan dengan berteriak yang membinasakan Allah. Juga di sini memperlihatkan bagaimana umat-umat terdahulu dulu yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul, para utusan Allah, ya, Allah berikan azab kepada mereka. Allah berfirman, alam yarau wallahu alam bimurad. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Ay ahlu Makkah, yaitu orang-orang Makkah. Ini berarti kembali ini, ya, ini sebagai iktibar terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada umat terdahulu? Ya, tidakkah mereka melihat atau mengetahui ahlu Makkah, yaitu ahli Makkah al-qailuna yang mengatakan Nabi kepada Nabi lasta mursalah, bukankah engkau Nabi, engkau bukanlah mursalan seorang utusan. Wal istifham adapun ayat istifham ditakriri untuk menetapkan alimu, mereka mengetahui kan berapa banyak obatnya di mana kafir, ya, kamu kalian maknanya kafir kan banyak sekali, ya. Ma'mulan lima ba'daha, ma'mulnya terhadap kalimat setelahnya, mu'allaqatun lima qablaha, dan mu'allaq terhadap kalimat sebelumnya, al-amal beramal. Wal maknanya adalah anna, sesungguhnya, dan banyak sekali ahlakna kami menghancurkan qablahum, sebelum mereka, katsiran banyak sekali, minal quruni, dari umat-umat
terdahulu umat yaitu umat annahum sesungguhnya mereka al-muhlikina yang dihancurkan ilaihim terhadap mereka al-qadirina yaitu orang-orang yang tidak mempercayainya la yarjun tidak pernah kembali dalam mereka apala ya'tadimuna apakah maka mereka tidak mengambil iktibar terhadap mereka wa annahum dan adapun mereka semuanya wa annahum adapun annahum badal dimaqablah dirinya dengan waktu yaitu menjadi badal dari kalimat sebelumnya dapat menjadi makna dijadikan dari umat-umat terdahulu yang telah Allah hancurkan jelas mereka menyesal dan tidak bisa kembali ke dunia. Wa in kullan ma jami'un ladaina mudarrun wa in dan tidaklah nafiyatun ini adalah nabi atau mafafatun atau mafafatun kullun seluruh makhluk setiap umat setiap makhluk kullun khalaiq yaitu setiap makhluk ciptaan maka belum menjadi bintang lama semuanya itu lama jami berladai kecuali ditasydid lama kecuali ditasydid di mana ini atau ditasydid atau maknanya dengan tahqiq falan fariqatun maka ada di situ adalah untuk membedakan wa ma'ana maknanya saja ya wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun dan tidak setiap umat setiap makhluk lama terkecuali jami'un semuanya itu ladaina terhadap kami muhdarun akan dihadirkan bisa diperhitungkan ya. Jadi semua majmu'una yaitu seluruhnya ladaina di hadapan kami pada kami fil mauqif di mauqif di padang mahsyar ba'da bu'thi yaitu setelah dibangkitkan mereka muhdarun mereka akan dihadirkan dan dihisabi untuk untuk hari perhitungan untuk dijadikan dari seluruh makhluk setelah hari kebangkitan akan diperhitungkan seluruh amalan. Jadi kalau menurut dalam akidah atau usul ayat ini tidak dikatakan sebagai dalil bahwa di akhirat kelak ya akan ada hari penghisaban itu. Wa ayatul lahum al-ardul mayyitatu wa ahyayna wa akhrajna minha matan wa minhu yaqulun wa ayatun dan itu menjadi ayat ya
bumi yang kering seperti mati, bitahfi wa tashdidi, ahyayna, kami menghidupkannya dengan air, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha dari tersebut habban, biji-bijian, wa seperti gandum, Faminhum maka darinya lah yakulu mereka memakannya. Wa ja'alna, dan kami menjadikan fiha pada ardi tersebut, pada tanah tersebut, jannatin, kebun-kebun, basati, yaitu kebun-kebun min nakhil, seperti kurma, wa anabin, anggur, wa fajarna, dan kami memecahkannya fiha daripada daripada mata-mata air. Nah, kemudian ayat di sini maksudnya adalah wa ayatul lahu, ada pun kebesaran Allah lahu kepada mereka, termasuk daripada kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka setelah kita daripada dalam bukan itu adalah contohnya seperti al-ardul mayyitah, tanah yang mati, tanah yang kering yang mati, wa ahyayna, dan kami menghidupkannya. Ya, percontohannya tentang hari kebangkitan itu, Allah menghidupkan tanah mati dengan menyiraminya air. Kemudian wa akhrajna, dan kami keluarkan minha dari tanah tersebut habban, satu biji. Ya, tanah yang kering disirami, terus keluar biji-bijian, seperti tanahnya biji-bijian, keluar dari biji-bijian tersebut. Ya, wamin yakulu, dan dari biji-bijian tersebutlah mereka makan. Biji maksudnya tanah dengan yang tadinya tanah tersebut tidak bisa hidup, tidak bisa menghidupi karena disirami dengan air. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, seperti tidak mungkin manusia yang telah menjadi tulang belulang akan hidup kembali, akan utuh kembali, hidup kembali. Seperti itu. Ya, sama seperti tanah yang kering, kalau tidak disirami oleh Allah, biji-bijian tidak akan tumbuh. Ya. Kemudian wajah kami menjadikan dia daripada tanah tersebut jangan di kebun-kebun, jangan dari anggur, dari kurma, wa anabin, anggur, wa fajarna, dan kami pecahkan atau belahkan dia daripada tanah tersebut dengan uyun daripada mata-mata air. Hebatnya sebagian dari tanah tersebut. Agar apa? Liya'kulu, agar mereka bisa memakan min samarihi, dari buah-buahannya, wa ma'amilatu aydihim, dan tidaklah apa yang dilakukannya aydihim, oleh tangan-tangan mereka, la ta'malu, yaitu tidaklah tangan ini berbuat terhadap buah-buahan. Apala tashkurun, apakah mereka tidak bersyukur an-ummi terhadap nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmat Allah Taala yang berada. An'amahu, Allah memberikan nikmat terhadap mereka. An-ummi, an-ummahu, terhadap nikmat-nikmatnya Allah adalah berada. Itu semua. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanallahi alladzi khalaqa, yang menciptakan al-azwaja, yaitu golongan-golongan asnaf, yaitu golongan-golongan kullaha, semuanya itu mimma tunbitu, dari sesuatu tunbitu yang
yang ditumbuhkan, yang menumbuhkan al-ardu tanah minal hurufi daripada biji-bijian atau benih-benih, wa ghairiha dan selain daripada biji-bijian, wa min anfusihim dan dari jiwa mereka minal dhukuri wal inasi dan laki-laki dan perempuan, kelompok laki-laki dan perempuan, ya. Mereka menikah kemudian dari keturunan, buah-buahan ditanami dan berbuah, biji-bijian ditanami ke tanah dan berbuah, buah membuahkan biji lagi, kemudian biji tersebut ditanam lagi menjadi pohon lagi, menjadi buah lagi, buah menumbuhkan biji-bijian, dan begitu juga, ya. Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan dan juga mereka, laki-laki dan perempuan menikah, laki-laki dan perempuan menikah, kemudian berhubungan dan memiliki anak mereka menikah lagi, kemudian berhubungan memiliki anak, terus menerus juga kan. Maha Suci Allah, wa mimma la ya'lamun, dan tidak, dan dari apa, dan dari sesuatu lain yang mereka tidak mengetahui dalam makhlukatin ajibatin wa gharibatin, daripada ciptaan-ciptaan yang mengagumkan al-gharibah, yang asing. Jadi yang kasat mata yang kita lihat makhluk-makhluk Allah yang kita lihat itu mungkin sekarang sudah biasa. Banyak makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang mungkin kita tidak pernah melihat, seperti makhluk-makhluk Allah yang berada di dasar lautan. Itu berapa ribu jenis makhluk Allah tuh. Ikan aja, berapa jenis ikan tuh. Dari mulai yang kecil sampai yang gede, dari mulai plankton sampai SpongeBob. Ya kan? Makhluk itu Tuhan saya. Ya Allah. Makhluk bintang Patrick sampai Patrick, macam-macam juga banyak yang tidak kita ketahui. Ya makhluk pada ajibatin wa ayatun, dan itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap mereka, al-qudratin azimati, terhadap kekuasaan yang begitu besar. Apa? Al-lail, malam, naslahu, ya, yang sampai, yang kami menyampaikan atau merincinya, menyaringnya. Nufasilu, kami menyaringnya, minhu darinya, an-nahara, siang. Faidah, maka pada saat terjadi itu mereka murmur, ya, mereka ini masuk dalam, mereka kegelapan. Dan itu nanti jualannya, mereka masuk dalam kegelapan. Termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah mengganti malam dengan siang dengan malam. Pada saat itu, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala gelap. Termasuk bagaimana terjadinya antara siang dan malam, seperti apa yang mati, hidup, seperti itu. Siapa yang punya sakaran? Ketika malam habis, dibaca sakaran, matahari nyala. Enggak begitu pokoknya. Ya, enggak perlu pakai saklar, enggak. Tinggal Allah menghendaki dengan kekuasaannya bumi berputar, matahari berada di polosnya, kemudian semua berjalan pada garis lebarnya, maka terjadilah siang malam. Begitu juga hari-hari terjadilah tanggal-tanggal kemarin, tanggal-tanggal ini, tanggal 1, 2, 3, 12, 13, 14 dan purnama dan seterusnya. Terjadi seperti itu dan terus berputar. Itu adalah semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bikin malam jam segini, siang, bisa Allah bikin malam jam segini? Sekarang jam berapa? Jam 3 kurang. Jam 2 setengah. Tanda-tanda apa itu? Sekarang jam setengah 3. Ini termasuk siang atau malam? Hah? Siang. Bisa nggak Allah jam 3 siang ini bikin malam? Tinggal apa?
tinggal halangi matahari, tinggal halangi. Allah bisa bikin gelap di siangnya dengan cara Allah halangi matahari dengan bulan. Gerhana matahari gelap apa? Kenapa kan? Kalau Allah mau, bukan yang mau, Allah yang mau. Kalau yang mau, ya itu terlalu sakti. Jangan-jangan nanti kena sakti. Terlalu sakti. Pengen hujan, tinggal bekerja tidak. Sakti. Wasyamsu tajri, dan kemudian matahari ataupun matahari tajri berjalan. Ila akhirih, sampai akhir ayat ini jumlah ayat, daripada jumlah ayat lahum kata mereka kalau ayat al-Qur'an atau ayat-ayat yang lain wal qamar dan seterusnya. Jadi begitu juga semuanya, ya, semuanya itu seperti kalau awal bulan ada kan bulannya, ya, hilang lihat kebentuk bulan Hijjah itu ada daripada bulan Haram, bulan Shawwal, betul tuh kata-kata bulan. Harusnya karena garisnya dari mulai bulan masuk yang dari garisnya dari matahari selama tahun, harusnya jangan hilang bulan Januari, matahari Januari, harusnya begitu. Minjem dulu ya. Zalika adabun hawidu, ayatnya berjalan dengan matahari. Takdir Aziz Alim, adalah takdir Allah yang maha hebat di mulki dalam kerajaannya. Al-Alim yang mengetahui mulki dari makhluk-makhluknya. Dijadikan dalil, ayatnya dijadikan dalil tentang garis edar matahari sebagai salah satu dasar ilmu astronomi. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu astronomi, ada ilmu astrologi. Kalau ilmu astrologi, ya, mereka menghitung garis edar matahari, bulan, bintang, bintang dan sebagainya untuk hal-hal semacam seperti penanggalan bulan, ya, menentukan waktu sholat, arah kiblat, disebut dengan ilmu falak. Kalau seperti lagi untuk mengetahui cuaca, itu semuanya dilihat dari ilmu astronomi. Ada ilmu astrologi. Kalau ilmu astrologi itu adalah pengaruh bintang-bintang dan edar garis edar planet-planet bintang-bintang semuanya terhadap kehidupan manusia. Seperti ketika bulan lahir di bulan Agustus, bintangnya adalah Leo, maka karakter dia pasti galak. Dan dia harus menjadi kasir. Jadi untuk mengamal, kalau belajar ilmu astrologi untuk mengamal, yaitu mencari ilmu atau mengetahui dampak-dampak dari sekitarnya bintang. Ya, kalau ilmu astrologi, seperti kapan terjadi gerhana bulan, ini salah satu ayat-ayat yang menjadi titik tolak ukur untuk ilmu astronomi. Wal qamara, dan terhadap bulan, berarti nasbi wal qamaru wal
ma qadarna ditafsirkan ma ya ba'da ma ba'da qadarna kami mentakdirkan min haitsu sirihi dari sekira berjalannya bulan manazila, yaitu manazil tempat-tempat, dan manazilnya itu karena yang kawai itu manazil. Bulan itu memiliki 28 manazil. Kalau nanti belajar ilmu falak kita tahu tentang masalah bulan. 28 manazil di sanani wa ishrina lailatan, di dalam 28 malam di kulli syahrin, dari setiap bulan. Wa yastabihu, dan menunggu di bulan ini lain-lain ini 2 malam, malam pertama dan malam terakhir ya. Jadi selama 30 hari ini 3 bulan semacam itu. Dan tidak ada bulan atau tertutup bulan ini pada bulan yang pertama dan akhir bulan. Makanya ru'yah itu pada akhir bulan. Ya, ingkana kalau saja asal bulannya itu salasina 30 yauman hari walaupun pada malam. Wa ingkana tis'ata wa tis'ina, dan jika bulannya itu hanya 29 yauman, maka tertutupnya bulan ini hanya 1 hari. Allah mentakdirkan bulan ini memiliki manazil, martabat tempat tersebut gitu ya. Orang belajar hatta ada sampai bulan ini kembali di akhir manazil, di dalam akhir manazilnya dirayakan dalam pandangan mata. Kalau rujul qadim sebagaimana ya, sebagaimana bentuk tandan yang kembali, tandan yang kuat. Ayat ma'udi syamari, seperti bentuk kayu syamari, bila adab ketika melepas kulitnya, pada nama sesungguhnya kayu ini jariku akan mengeluarkan, akan menjadi lembut. Wa yataqawwasu, dan kemudian menjadi seperti pelindung panas. Wa yasduru, kemudian mengecil menjadi kecil. Ya. La syamsu, tidaklah ada matahari yang tidaklah matahari itu yang bagi muda, dan sah bisa terhadap matahari ini antudrika al-qamar, untuk mendapati atau mengejar bulan, mengejar matahari yang mematahari bulan. Kata kami ma'amu bilaili, maka berkumpullah matahari ma'amu bersama bulan bilaili pada saat malam. Ya Allah, jadikan dari matahari tidak bisa mengejar bulan ini. Kalau antum bisa memahami dengan ayat ini secara sains, ayat ini menunjukkan bahwa bumi itu bulan. Kenapa? Siang tidak mungkin ketemu malam, siang dan malam bersama pasti berganti. Ini bumi, ini matahari. Ya, kalau bikin siang gimana? Nggak tertutup.
seterusnya. Jadi tidak mungkin bersama antara matahari dan bulan. Ya, tidak mungkin bersama. Ya. Tidak mungkin bisa mengejar bulan. Karena perjalanan bulan lebih cepat daripada matahari. Bulan berputar 1 bulan. Maksudnya berputar pada garisnya, garis kendali. Sedangkan matahari berputar pada garis kendali itu selama 1 tahun. Sedangkan matahari berputar setelah 1 tahun. Mungkin bisa dibuat. Ya. Maka nanti terjadi berhadapan-hadapan ketika saling menyusul matahari dan bulan muter-muter, bumi di bulan, matahari di belakangnya. Nah mereka ada keadaan sejajar antara bumi, bulan, matahari. Tahu nggak? Matahari, maka sinar matahari yang untuk menerangi bumi terhalang oleh bulan. Itu disebut dengan gerhana matahari. Sedangkan kadang-kadang bumi berada di tengah-tengah, matahari di sini, bulan di sini. Matahari yang seharusnya menerangi bulan ketika malam dan panggilannya itu bulan menyinari bumi pada waktu malam, terhalang cahaya matahari terhalang bumi. Nah, bulan, matahari, bumi, bulan. Maka cahaya matahari terhalang oleh bumi dan tidak menyinari bulan. Maka bulan disebut dengan gerhana bulan. Baik, gitu terus ini. Apa? Walan lailu dan tidaklah lailu wala sabiqun pun mengejar hari siang. Pada yang maka tidaklah datang siang ini korban jebol sebelum habisnya malam. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun dan semuanya itu tanwinu ada tanwin akan berbuat dengan mudhaf ilaih. Itu tanwin dua daripada mudhaf. Tanwin itu banyak, ada tanwin dua, ada tanwin tolong, ada tanwin banyak ya. Dan dua itu ada dua dari mudhaf, dari jumlah dan sebagainya. Ini dua dari mudhaf ilaih. Wa kullu syamsin wal qamari wan nujum, ya. Minna syamsin wal qamari wan nujum wa kullu ketika didapatkan pendapat syamsi wa kullu syamsi wal qamari wan nujum maka dari tadi ini tadi karena membuat wa kullu dan semuanya itu dari matahari, bulan dan bintang di balaki berhadap falakia mustaqil berputar yang berputar sesuatu mereka berlaku atau mereka berjalan. Ya, yusiruna mereka berjalan, semuanya berjalan, yusiru mereka berdiam dan